AS kerap ingkar janji. Tribunnews.com. Pakistan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum, Kazem Gharibabadi, mengatakan bahwa Republik Islam Iran sepenuhnya siap menghadapi semua skenario dalam negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Berbicara di sela-sela pembicaraan yang dimediasi oleh Pakistan di Islamabad pada Sabtu 11 bulan 4 2026, Gharibabadi mengatakan bahwa diskusi saat ini berbeda secara signifikan dari putaran sebelumnya, terutama menurut dia karena peningkatan posisi strategis Iran dan pelajaran yang dipetik dari negosiasi semacam ini di masa lalu. Gharibabadi yang juga anggota delegasi Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat menghubungkan perubahan dinamika pembicaraan tersebut dengan pengalaman historis Iran dengan Amerika Serikat di masa lalu, di mana Amerika Serikat kerap ingkar janji dan kerap menerapkan pola penipuan. Mengingat pengalaman dari pembicaraan sebelumnya, putaran pembicaraan ini pada dasarnya berbeda dari yang sebelumnya, terutama mengingat sejarah ketidakjujuran, penipuan, dan pelanggaran janji oleh pihak Amerika dalam pembicaraan sebelumnya. Kata Gharibabadi dikutip dari Tasnim News Minggu 12 bulan 4 2026. Diplomat senior Iran itu menekankan bahwa putaran perundingan ini bukan sekedar pengulangan kerangka kerja sebelumnya, tetapi mewakili pendekatan yang lebih tegas dan berorientasi pada tuntutan. Gharibabadi menekankan bahwa kehadiran perwakilan militer tingkat tinggi dalam negosiasi tersebut merupakan indikator kuat keseriusan dan tekad Iran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia menyatakan optimisme bahwa pengalaman dan tekad yang ditunjukkan oleh delegasi Iran dapat menghasilkan terobosan dalam perundingan. Gharibabadi lebih lanjut menyoroti bahwa keberhasilan militer Iran baru-baru ini melawan agresi Amerika Serikat dan Israel telah memperkuat posisinya di meja perundingan. Gharibabadi lebih lanjut menyatakan bahwa kendali strategis Iran atas Selat Hormuz dan kehadiran kedaulatannya di wilayah ini telah memainkan peran penting dalam memaksa Amerika Serikat untuk terlibat secara berarti dalam pembicaraan. AS dan Iran melakukan perundingan di Pakistan sejak kemarin dengan harapan diperoleh perjanjian damai. Dalam perundingan dengan Amerika Serikat, Iran mengirim tim negosiasi atau negosiator, yakni Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Parlemen Muhammad Bagher Khalilzad, ex-kepala tahunan Iran Ali Akbar Ahmadian, dan ex-gubernur Bank Sentral Abdul Nasir Hamnati. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim 3 tokoh sebagai tim negosiasi, yakni Wakil Presiden AS J.D. Vance, utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu Trump yakni Jared Kushner. Apa tanggapan Amerika Serikat? 1. Tidak ada kesepakatan. Perundingan yang dimulai pada hari Sabtu waktu setempat di Islamabad dan berlangsung sepanjang malam hingga Minggu pagi tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen. Saya pikir itu kabar buruk bagi Iran, jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat. Jadi kita kembali ke Amerika Serikat tanpa mencapai kesepakatan. Wakil Presiden AS J.D. Vance dikutip dari CNN. 3. Amerika Serikat memberikan tawaran terakhir dan terbaiknya. Vance mengatakan para negosiator Iran menolak untuk menerima persyaratan Amerika Serikat untuk kesepakatan tersebut yang menurutnya cukup fleksibel. Kami cukup kooperatif. Presiden memberitahu kami, Anda perlu datang ke sini dengan itikat baik dan melakukan upaya terbaik Anda untuk mendapatkan kesepakatan. Kami melakukan itu dan sayangnya kami tidak mampu mencapai kemajuan apapun, katanya. 4. Mengenai program nuklir Teheran, Iran tidak berkomitmen untuk menghentikan pembangunan senjata nuklir setelah berjam-jam bernegosiasi, menurut Wakil Presiden. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihat komitmen mendasar dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir? Bukan hanya sekarang, bukan hanya 2 tahun sekarang, bukan hanya 2 tahun dari sekarang, tapi untuk jangka panjang. Kita belum melihat itu. Kita berharap akan melihatnya, kata Vance. 2. Komunikasi dengan administrasi.
Vance mengatakan bahwa ia berbicara dengan Presiden Donald Trump secara konsisten selama pembicaraan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia juga berbicara dengan pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan PT Hexax, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Laksamana Brett Hoover, Komando Pusat Amerika Serikat. 5 penyebab perundingan Iran dan AS berakhir gagal di Pakistan. Tribunnews.com. Pakistan. Perundingan penting antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Pakistan dimaksudkan untuk mengubah gencatan senjata 2 minggu agar langgeng atau paling tidak berakhir dengan perdamaian. Namun perundingan maraton yang berlangsung sekitar 21 jam itu berakhir tanpa kesepakatan antara AS dengan Iran. Perundingan di Islamabad itu merupakan pertemuan langsung tingkat tinggi antara Iran dan AS sejak Revolusi Islam 1979. Pakistan bertindak sebagai mediator. Taruhannya sangat besar. Perang AS Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah mengganggu pasokan minyak global yang mendorong Timur Tengah ke ambang kehancuran. Sebelum perundingan dimulai, para ahli telah menunjukkan bahwa perpecahan, ketidakpercayaan, dan situasi di lapangan memastikan bahwa perundingan di Pakistan selalu berada di landasan yang goyah. Dan itu terbukti delegasi AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan itu. Berikut 5 poin penyebab mengapa perundingan tersebut gagal. 1. Kedua pihak kaku tidak mau kompromi. Alasan utama kegagalan pembicaraan AS Iran di Islamabad adalah karena kedua pihak tidak bersedia berkompromi atau bergeser dari tuntutan mereka. AS menuntut agar Iran menghentikan pengayaan uranium dan berkomitmen untuk tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir di masa depan. Dan Iran menolak. Mereka menegaskan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan sipil yang damai. Kami tidak dapat mencapai situasi di mana Iran bersedia menerima persyaratan kami, kata pimpinan delegasi AS, yakni Wakil Presiden AS J.D. Vance. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tuntutan AS tersebut berlebihan dan tidak masuk akal. Kesimpulan dari perundingan di Islamabad telah memberikan keuntungan bagi Iran. Iran yang telah menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk menahan penderitaan dan memberikan biaya ekonomi asimetris kepada AS tidak merasa perlu untuk memberikan konsensi dalam perundingan tersebut, kata para ahli. Mantan negosiator Timur Tengah Amerika, Aaron David Miller, mengatakan kepada CNN bahwa Iran memegang lebih banyak kartu daripada Amerika setelah 21 jam. Pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Mantan negosiator Timur Tengah Amerika, Aaron David Miller, mengatakan kepada CNN bahwa Iran memegang lebih banyak kartu daripada Amerika. Sejak 21 jam pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Mereka jelas tidak terburu-buru untuk membuat konsensi, kata Miller kepada CNN, yang menunjukkan bahwa Iran tampaknya beroperasi dengan jangka waktu yang lebih lambat daripada Amerika Serikat. 2. Suasana tidak kondusif dan ancaman Trump. Perundingan perdamaian membutuhkan kepercayaan atau setidaknya ketenangan atau rasa tenang. Saat para negosiator dari Iran dan AS berkumpul di Islamabad, tidak ada dua faktor itu. Presiden AS Donald Trump berulang kali mengeluarkan ancaman terhadap Iran dan bahkan mengatakan seluruh peradaban akan mati malam ini. Tidak meredakan ancaman bahkan beberapa jam sebelum pembicaraan dimulai. Saat para pejabat Iran mendarat di Pakistan, Trump memperingatkan bahwa ia akan memperbarui dan mengintensifkan serangan AS jika kesepakatan perdamaian tidak tercapai. Suasana permusuhan tersebut membentuk jalan perundingan. Iran melihatnya sebagai tekanan, bukan diplomasi. Para analis menunjukkan bahwa gencatan senjata itu sendiri terjadi setelah ancaman maksimalis dari Trump.
Alih-alih membangun kepercayaan, hal itu justru memperkeras posisi Teheran. Iran memasuki ruangan dengan waspada, AS datang dengan tuntutan tegas membuat jarak keduanya makin lebar. 3. Israel ikut menghambat negosiasi. Bahkan ketika pembicaraan AS Iran sedang berlangsung di Pakistan, Israel terus melakukan serangan di Lebanon, wilayah yang dikuasai oleh Hizbullah, kelompok yang selama ini didukung Iran. Iran menginginkan serangan Israel terhadap Lebanon dihentikan sebagai prasyarat untuk perundingan perdamaian. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata bilateral antara AS dan Iran tidak berlaku untuk Israel. Serangan Israel terhadap Lebanon harus berlanjut. Menteri Pertahanan Pakistan, Khwaja Asif memprovokasi Israel dengan sebuah cuitan yang kemudian dihapusnya menjelang perundingan. Asif menuduh Israel melakukan genosida di Lebanon. Unggahannya yang menyerukan permusuhan Israel menuai reaksi marah di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk India mengatakan bahwa Pakistan bukanlah mitra yang kredibel untuk perundingan perdamaian. Serangan Israel terhadap Lebanon menguji gencatan senjata yang terapuh saat negosiasi dimulai. Sementara Iran mendorong eskalasi yang lebih luas, AS tidak menawarkan jaminan. Hal itu membuat kompromi menjadi lebih sulit. 4. Selat Hormuz penghalang kesepakatan. Selat Hormuz yang sebagian besar telah ditutup Iran sejak 28 Februari berubah menjadi titik permasalahan utama dalam pembicaraan AS Iran. Iran sebelumnya telah memasang ranjau di beberapa bagian selat tersebut yang menghambat pelayaran di aliran minyak dan aliran minyak dari Teluk Persia. AS menginginkan Selat Hormuz segera dibuka kembali. AS menganggap ini sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan, kata Trump berulang kali. Dia bahkan melontarkan kata-kata kasar di Truth Social, memperingatkan Iran bahwa mereka akan hidup di neraka jika mereka tidak membuka selat tersebut. Namun Iran melihat Selat Hormuz sebagai alat tawar-menawar. Mereka menginginkan pencabutan sanksi yang dikenakan kepada mereka dan jaminan keamanan sebagai prioritas utama. Menurut kantor Reuters, perbedaan pendapat mengenai kendali Selat Hormuz tetap ada meskipun ada kemajuan pada isu-isu lain. CNN mencatat bahwa kegagalan tersebut menimbulkan kekhawatiran baru tentang pembukaan kembali selat tersebut. Sebelumnya, Trump telah mengatakan kepada ABC bahwa ia sedang mempertimbangkan dua patungan dengan Iran. Ia sedang mempertimbangkan usaha patungan dengan Iran untuk mengendalikan jalur pelayaran yang sempit tersebut dan ingin memungut biaya dari kapal-kapal yang melewati selat itu. Iran telah berusaha mendapatkan pengakuan resmi atas kendali mereka dan Oman atas selat tersebut. Mereka juga ingin mempertahankan hak untuk memungut biaya transit atau pungutan pada pengiriman barang di Selat Hormuz. Sementara itu, Komando Militer AS, CENTCOM, pada hari Minggu mengatakan bahwa kedua kapalnya telah melewati Selat Hormuz, namun klaim tersebut dibantah oleh Iran. Namun, pembicaraan di Islamabad tidak menghasilkan hasil konkret terkait pembukaan Selat Hormuz yang merupakan tuntutan mendesak dari pihak Amerika. 5. Faktor kepercayaan dua pihak. Pada akhirnya, kepercayaan adalah penentu terbesar dalam perundingan perdamaian di Islamabad. Bertahun-tahun permusuhan membuat kedua belah pihak melakukan niat satu sama lain. Bahkan sebelum perundingan, negosiator Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Khalibaf, mengatakan, "Kami memiliki niat baik, tapi kami tidak saling percaya." Pola pikir itulah adalah beban dan Iran yang dibawa. Pola pikir itu adalah beban dari Iran yang dibawa oleh para negosiator selama 21 jam pembicaraan. Sementara Wakil Presiden Amerika, Vance, menyebutkan proposal AS sebagai proposal terakhir dan terbaik. Pihak Iran melihatnya sebagai proposal yang berat sebelah.
Tepat setelah pembicaraan di Jenewa yang dikatakan berjalan kondusif, AS dan Israel melakukan serangan udara mematikan terhadap Iran pada 28 Februari. Bagi Iran, pembicaraan berdamaian juga terdengar seperti kedok untuk serangan militer, mengingat sejarah panjang permusuhan antara AS dan Iran dan tidak membuat atau penolakan Washington untuk mengendalikan serangan Israel terhadap Lebanon dan tuntutan berulang-ulang yang telah ditolak Teheran. Praktis tidak ada kepercayaan. Jadi setiap proposal dari AS tampak seperti jebakan. Konstansi jika memang ditawarkan terlihat berisiko. Hasil dapat diprediksi, tidak ada kesepakatan. Kegagalan perundingan di Islamabad membuat kenyataan Zeta semakin nabuh. Sumber Reuters, India Today, CNN.